dengan saya. Sebetulnya hari ini saya diundang ke ke markasnya Himpunan Mahasiswa Pangalengan dalam konteks sebetulnya ini hanya bersambung ya atau sambungan dari episode yang pertama. Ada kawan saya 3 orang. Saya akan perkenalkan dulu kawan saya. Selamat datang Kang Bisma ya. Iya. Selamat datang Kang Bisma. Kemana sehat? Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini Kang Bisma? Alhamdulillah sih. Kalau sekarang mah ya biasa sih kayak diam di kedai aja sih Om. Kebetulan saya buka coffee shop kan di Sukamena gitu. Oh di Sukamena. Kebetulan juga anak-anak Hima sering di sini gitu. Jadi kita sering ngobrol-ngobrol. Ini markasnya ya? Ya bisa bilang lah. Lumayan. Belum ada sekret utama gitu. Terima kasih atas lengkapannya Kang Bisma. Siap. Ya sebelumnya saya sangat berterima kasih ke kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Pangalengan. Nah ini kan teteh atau tante atau kakak sih? Kakak ya? Kakak sih ya. Kakak. Jadi gini dalam obrolan ini sebetulnya melanjutkan kemarin ya waktu di kalau nggak saya ada 2 atau 3 bulan kemarin lah. Maaf juga karena saya banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang akhirnya kawan-kawan Himapa mengundang untuk saya kesini. Sangat berterima kasih. Dan juga terima kasih juga ya ke Black Coffee ya. Mantap Black Coffee. Sip. Sama ada studio ya, ada studio. Enigma Studio. Oke. Ya mungkin nanti ada running text-nya. Oke, Kang Bisma, gini Kang Bisma. Udah berapa lama di Himapa? Kalau di Himapa sendiri, saya sudah dari sebelum berdiri. Ya, kebetulan waktu itu 2015 kan, saya masih SMA kelas 3, kelas 2 kalau nggak salah. SMA kelas 2 mau maju ke kelas 3 gitu. Mau naik kelas lah ke kelas 3. Nah, waktu itu Hima Pangalengan tuh masih berbentuk forum. Di 2015 gitu. 2015, 2016 masih berbentuk forum. Pertama kali himpunan mahasiswa dijadikan himpunan tuh di tahun 2016. Ya, kebetulan saya juga di waktu 2016 saya masih belum ikut Hima. Karena saya waktu itu kan gap year Om. Jadi saya baru masuk kuliah tuh di tahun 2017. Tapi saya menyaksikan sendiri kayak pembuatan ADART-nya kayak gimana. Terus para founder tuh sering bisa ikut orang ngobrol di pendiri inti ya. Dari pendiri inti gitu, dari kayak mereka rapat berlima, terus dari pembuatan logonya gitu dan sebagainya. Berlima itu siapa aja Kang? Berlima tuh waktu itu ada Kang Ogi, terus Kang Aji yang sering disebut Kang Bilau, Kang Khaedi Julfahmi, terus ada Kang Iqbal Kurniawan, sama Kang Hamzah Faturrahman. Berlima itu. Ya, berlima. Kebetulan ya dari mereka semua tuh beda-beda kampus Om. Ya emang awalnya multi kampus, multi jurusan. Multi jurusan. Nah ini kebanyakan dari mana saja intinya anggotanya. Anggota dulu nih ya, tadi tahun berapa? Tahun 2016. Kalau anggota itu dulu mah kebanyakan dari IKOPIN, dari UIN, dari IPB sama ITB. ITB siapa? ITB ada Kang Iqbal. Ya, Kang Iqbal sama temannya. Terus ada juga dari ITENAS kalau nggak salah. Nah, Kang Bisma ini dari tahun 2016 ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa kan, tahu kawan-kawan ya. Nah, apa yang menjadi sebenarnya Pangalengan itu menarik loh untuk jadi sebuah himpunan mahasiswa. Itu munculnya dari mana? Kalau itu tuh kayak awalnya obrolan kosan Om. Jadi waktu di tahun 2013-2014
di Balenda ya. SMA saya Balenda. Kebetulan 3 founder ini juga lulusan dari Seman 1 Balenda. Oke. Nah, saya di sana tuh ngekos bareng mereka. Oke. Gitu. Nah, di sana tuh kita ngobrol gitu. Nah, Kang Iik satu-satunya yang udah lulus waktu itu tuh. Udah lulus dari Seman 1 Dari 5 Balenda. orang itu. Dari 5 orang Oke. itu emang dia yang paling senior lah. Oke. Paling senior gitu. Akhirnya kayak Kang Iqbal tuh kayak setiap pulang gitu gak ada tempat atau teman-teman buat ngeriung lah di Pangalengan gitu. Buat nongkrong gitu nggak ada gitu. Isi curhatan gitu. Nah akhirnya tuh kayak 3 orang ini teh udah berencana kayak orang kalau bisa udah kuliah kita bikin kayak komunitas gitu. Oke. Nah kemudian kan saya waktu semester 4 gitu. Dari itu udah masuk ke kuliah ya? Belum. Oh, belum. Saya waktu itu belum kuliah sih. Semester 4 kelas 2 semester 4 waktu SMA. Oh iya. Saya pindah kan ke Seman 1 Pangalengan. Di Seman 1 Pangalengan saya kenal sama Kang Aji Bilau sama Kang Ogi gitu. Oke. 2 founder lainnya gitu. Nah 2 founder ini tuh merencanakan hal yang sama sebenarnya. Punya frame yang sama ya? Punya frame yang sama. Oke. Tapi di sisi lain itu saya nggak bilang bahwa itu juga ada loh gitu yang dari Balenda. Diam gue gitu. Karena waktu itu saya kayak masih anak bawang lah. Akhirnya berkembang sedikit dapat informasi bahwa di sini ada mahasiswa, di sini ada mahasiswa. Nah kayak gitu. Nah akhirnya yang 5 orang ini tuh kumpul tanpa disengaja gitu. Tanpa disengaja kalau nggak salah tuh di warung Awi gitu reaksi. Masih di lingkaran Pangalengan. Ngobrol-ngobrol lah gitu sama Kang Ogi dan sebagainya gitu. Diantar sama Kang Bilau waktu itu tuh. Nah akhirnya ngobrol bukan rapat sih kayak nongkrong bareng gitu, beberapa kali nongkrong bareng. Akhirnya yaudahlah kita bikin gitu, jadiin satu komunitas. Waktu itu bentuknya masih forum. Berjalan berapa tahun? 2 kalau salah 2 tahun. Berarti dari 2016 juga 18 ya? 2016 2016 itu starting untuk himpunan mahasiswa. Baru perumusan ada ART. Lumayan ya, jatuh bangun dan sebagainya ketika membuat sebuah himpunan itu kan. Ya. Nah, untuk program kegiatan masa dulu nih, masa ketika ini lahir nih, forum itu lahir nih. Oke, ada forum, ada kesepakatan bahwa ini menjadi sebuah himpunan, forum atau himpunan lah ya. Iya. Nah, kebayang untuk membuat sebuah kegiatan program ketika Himapa itu apa yang terbenak dalam pikiran? Kalau nggak salah tuh waktu masih berbentuk forum ya Om. Hima Pangalengan tuh bikin 2 program yang satu program berlanjut sampai sekarang sih. Jadi satu program ini tuh namanya tuh Hima Goes to School. Jadi Hima datang ke sekolah-sekolah buat ngobrol informasi terkait perkuliahan, terus kehidupan kampus di sana, kemudian kayak beasiswa dan sebagainya gitu. Karena kayak yang dari Seman 1 Balenda kan biasa setiap tahun ada expo di sana. Kayak expo itu ada singkatannya. Yang kemarin waktu episode pertama ya. Iya. Ya, Hima Expo gitu. Nah, dulu mah di Balenda tuh emang sering ada stand-stand buat universitas gitu. Nah kayak gitu, jadi setiap tahun tuh di Balenda emang kayak gitu. Tapi di Pangalengan kan minim informasi Nah akhirnya para himpunan itu komunitas ini yang bentuknya forum mahasiswa Pangalengan ini memberikan informasi ke sekolah-sekolah. Nah sekarang tuh programnya masih berlanjut ke tahun ke tahun gitu, yang namanya Hima Goes to School. Expo itu ya? Ya, yang expo itu kayak acara gedenya kan waktu kepengurusan Kamugi. Periode tahun Bisma. Berarti ini kan ini sebetulnya mantan ya? Mantan apa namanya? Direktur mandataris. Mandataris. Karena yang tadi ya. Mandataris itu masih
masih dalam sebuah konteks yang namanya himpunan atau sudah berkumpul forum atau sudah menjadi himpunan? Himpunan Om. Oh, berarti sudah jadi himpunan. Iya. Itu sudah ada lahirnya anggaran dasar rumah tangganya atau? Ya, Oh, jadi sudah. waktu di tahun 2016 anggaran dasar Hima Pangalengan dibuat beserta logonya. Nah di situ juga pemilihan mandataris pertama. Oh, Gitu. terpilihlah Om Bisma sebagai mandataris. Waktu pertama mah terpilihnya sama Kang Kaedi. Oh, Kang Edi dulu. Iya Kang Kaedi. Oh, oke. Kang Kaedi pertama mandataris pertama, langsung kan estafet ke Kang Patur. Dari Kang Patur ke Teh Putri. Oh, Nah oke. dari Teh Putri baru ke Bisma. Oh, jadi 2016 itu sudah ada beberapa kepemimpinan. Kepemimpinan ya. Berarti ada 4 orang ya? Iya, 5, 4 orang. baru yang kelima itu masa jabatan tahun berapa Kang Bisma? Ada di di posisi mandataris itu? 20 tahun 2020. 2020 berarti pasca Covid. Ya, waktu itu kebetulan saya menjabat tuh waktu saat Covid. Gitu. Jadi mungkin program saya lebih banyak dari pengurus-pengurus yang lain karena waktu itu emang kondisinya lagi Covid. Lagi Covid. Jadi Semua kegiatan program delay atau ini menjadi sebuah justru menjadi sebuah potensi Om bagi saya pribadi. Oke. Karena waktu mandataris pertama sampai ketiga kendalanya tuh karena jarang kumpul, jarang pulang gitu. Jadi kadang-kadang sibuk-sibuk di kampusnya masing-masing gitu. Apalagi waktu pertama kan sekjennya tuh Kang Hamzah. Kang Hamzah kan dari IPB. Otomatis dia di Bogor lah gitu. Oke. Nah, jadi emang pulangnya tuh emang jarang gitu. Atau menggunakan media online atau kemarin karena adanya Covid kan muncullah program komunikasi antar via internet atau cam to cam atau Ada sih Om, kalau waktu di saya tuh kayak Hima Goes to School diganti jadi syuting gitu. Oh, iya. Bahkan video YouTube-nya sebenarnya masih ada gitu. Di YouTube tuh yang punya himpunan mahasiswa Pangalengan gitu. itu Kang Bisma berapa tahun dari 2020 sampai 2021. Jadi setiap pemilihan mandataris Hanya 1 itu hanya 1 tahun. 1 tahun. Nah, kita selanjutnya gini saya udah ini ya udah kebayang nih karena sangat nyambung sekali nih dengan kemarin ya episode pertama Gina hadir nih Nah. di podcast pertama. Nah, mungkin ya saya udah kebayang apa yang dilakukan kawan-kawan Hima mulai dari jukir baliknya Iya. wah dan sebagainya. Kayak waktu Ponung tuh Om di tahun 2016 kalau nggak salah. Oke. Hima tuh bikin acara di KPBS dulu. KPBS Susu. KPBS Susu di aula KPBS gitu. Di sana tuh karena banyak pernikahan Dini. Iya, gitu. Jadi Oke. banyak eksiden. Nah, kita tuh bikin seminar kayak sex before married. Nah, dulu tuh saya masih SMA kalau nggak salah. Saya masih SMA kelas 3 itu. Kalau nggak salah. Atau kalau nggak udah lulus deh kayaknya. Oh, itu clear selesai kan kegiatan itu? Kegiatannya udah beres gitu. Outputnya apa? Outputnya ya diharapkan bahwa kayak pengenalan kayak bahayanya seks di luar nikah kayak gimana gitu ya. dan sebagainya gitu. Nah kebetulan kan undangannya ke semua sekolah nih. Oke. Nah setiap sekolah ngirimin dan alhamdulillah sih acaranya kayak ngebludak gitu sih Om, banyak yang daftar bahkan gak kebagian tempat. Oh. Saya juga soalnya waktu itu teh kayak para founder tuh udah nggak hawar-hawar gitu, bisa kayak ikutnya gitu, mesti sepi gitu. Tahunya malah banyak jadi saya nggak kebagian. Oke, Kang Bisma, saya kebayang apa yang dilakukan kawan-kawan sejarah dari awal bahwa Hima ini ya tujuannya pengen bagaimana anak-anak daerah ya, Iya. anak-anak daerah ini menjadi sebuah contoh untuk masa pendidikan yang akan datang adik-adik kita ya. Nah, selanjutnya
tadi apa namanya, walaupun memang masa kepemimpinannya sangat jauh kan gitu ya, Iya. mulai dari 2016 gitu kan, 19 sampai ke 20 Kamisma, sekarang tahun 2020 dan saya dapat informasi kemarin bahwa sedang melaksanakan apa namanya Mumas. mumas ya. Mumas itu apa? Musyawarah mahasiswa. Musyawarah mahasiswa, musyawarah mahasiswa. Nah, ya sorry banget ya, ini sangat jauh nih kan, seharusnya tadi kan kalau lihat di agenda pemilihan kepemimpinan kan tahun per tahun, nggak tahu nih apakah memang di anggaran dasarnya seperti itu atau enggak ya, mungkin nanti kawan-kawannya akan bisa di. Selamat datang untuk tahun 2023. Saya ada Teh Ica. Oke, Teh Ica selamat ya sudah apa namanya mendapatkan kepercayaan dari anggota himpunan mahasiswa Pangalengan. Perasaannya seperti apa, Teh Ica? Gembur apakah atau apa? Atau bingung? Itu gimana, Teh Ica? Sebetulnya kalau berbicara tentang perasaan itu lebih ke kaget, terus Jangan bingung, baper dong. bingung gitu, Oke. bingung ya, namanya juga apa sih awal kepengurusan yang baru gitu, lebih ke bingung karena memang melihat founder dan juga pengurus-pengurus mandataris atau ya kepengurusan yang sebelumnya itu memang orang-orang hebat gitu. Jadi perasaannya itu lebih ke bisa nggak ya kayak mereka gitu, bisa nggak ya meneruskan estafet mereka yang sangat luar biasa gitu. Karena berbicara tentang mandataris himpunan mahasiswa itu biasanya mandataris di himpunan itu memang dimenangkannya itu oleh laki-laki. Waktu itu di kepengurusan Teh Putri di periode ketiga, dan ini baru kedua kalinya gitu. Himpunan mahasiswa dipimpin oleh seorang perempuan. Selamat himpunan mahasiswa Pangalengan pro gender. Iya. Ya saya sendiri kan. Dan memang waktu sebelum mengadakan mumas, saya ada perbincangan juga ke Abisma dan juga ALB yang lain. Oke, ALB apa itu singkatan? Anggota luar biasa. Oh, Ya, oke. ALB itu adalah anggota luar biasa yang mereka itu sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya di S1 seperti itu. Jadi konteksnya pada alumni. Iya, alumni. Bisa disebut alumni. Berbicara soal meminta saran seperti itu, dan mereka memang mungkin orang-orang yang sudah terbentuk mungkin di organisasi, jadi mereka menyambut saya dengan hangat gitu. Gak apa-apa Ca, ayo percaya gitu sama Ica gitu. Jadi saya ada rasa punya rasa percaya diri nih, sedikit-sedikit udah terbangun, oh iya gini gitu kan. Meskipun pada awalnya memang tidak sama sekali terpikirkan gitu menjadi mandataris. Wah, kok saya jadi kepilih untuk mandataris? Wah, itu sangat luar biasa. Artinya gini, Ica mendapatkan kepercayaan dari kawan-kawan ya, dari anggota Himapa ini ya sangat luar biasa, karena premnya akan berbeda-beda gitu ya. Ini kayak jadi luasan gitunya. Saya luas dulu kapilih kan sih gitu. Nah, ya mungkin ini ada gambaran sedikit ya. Boleh kan ya mengetahui ya. Boleh nggak ya? Bahwa himpunan mahasiswa Pangalengan ini sangat luar biasa. Ya mungkin kita akan melihat nih apa kegiatan yang yang akan dipersiapkan oleh kawan-kawan di masa periode hari ini. Masa periode 2003-2024. 2024. Ini apa nih sebagai pimpinan himpunan nih, pimpinan himpunan mahasiswa Pangalengan apa ini? Oke, berbicara mungkin lebih ke arah geraknya ya, Oke. arah gerak himpunan mahasiswa. Karena saya sendiri mungkin perempuan, dan memang anggota ini sekarang didominasi oleh perempuan mungkin ya. Oh. Ya, perempuan seperti itu. Yang pertama, saya ingin mengupgrade dulu nih, mengupgrade anggota-anggota kapasitasnya, mungkin ya lebih ke kapasitasnya. Karena mungkin banyak anggota baru juga gitu. Lebih diperkenalkan lagi tentang sejarah, mungkin kehimaan bisa lewat seperti ini online, dan mungkin nanti kita bikin kajian offline
nanti mungkin bisa mendatangkan lagi Abisma, seperti bagaimana sejarah terbentuknya hima seperti itu. Karena mungkin ketika nanti kita turun nih, misalkan ke masyarakat, himpunan mahasiswa itu apa? Jangan sampai mereka ngulang gitu namun gitunya himpunan mahasiswa, apa itu himpunan mahasiswa? Gila, himpunan mahasiswa emang Gitu. Nah, justru Om, waktu Abisma mengadakan Hima Expo atau perkenalan kampus-kampus di Pangalengan, waktu itu saya kelas 12. Dan memang kegiatan itu sangat terkenal, sangat membludak sampai teman-teman saya yang viral pada masanya seperti itu. Teman-teman saya yang akan melanjutkan ke jenjang universitas itu sangat tertarik karena mereka sangat haus akan informasi seperti itu. Nah, melihat atau berkaca daripada kegiatan tersebut, mungkin insya Allah mungkin kalau dalam rencana saya ingin melanjutkan seperti itu kegiatan yang pertama, mungkin bisa disebut Hima Expo atau nanti kita kemas Hima Expo-nya dengan cara Hima Goes to School yang kita mendatangi sekolah-sekolah SMA seperti itu. Karena waktu kepengurusan Abisma ini Hima Expo diadakan dengan cara mengumpulkan siswa-siswa di satu tempat. Nah, kalau misalkan nanti mungkin kedepannya bisa kita yang mengunjungi sekolah-sekolah seperti itu dengan Hima Expo. Berarti mekanisme apakah tujuannya ini untuk dengan mekanisme seperti kaderisasi atau lo mau ikut mau ikut himpunan mahasiswa, yuk masuk aja atau gitu, atau gimana mekanismenya itu? Apakah kaderisasi atau hanya mengajak saja? Nah, sebetulnya jenjang kaderisasi mungkin lebih ke open recruitment di himpunan mahasiswa selama 6 tahun mungkin ya, karena kan sekarang ke-7. 6 tahun itu biasanya lebih ke menjelaskannya, bisa ikut bantu gak teh? Mungkin kalau misalkan buat metodenya mah kayak ini Teh Gina ini dari episode pertama ikut ya. Nah, ya mungkin mulai dari tadi masa jabatan siapa Mugi ya kalau saya. Mugi. Masa Mugi itu tahun berapa? 2021. Oh ya, 2021. Setelah itu Abisma udah masuk kestrukturan. Sudah. Nah, artinya ini sangat paham nih dengan 3 tahun ada positioning yang memang terlibat di gerakan itu sendiri. Menurut Teh Gina ini gimana nih dengan dengan beberapa pengalaman yang sudah dilakukan dari tahun 2021, 2022 sampai hari ini 2023? Apa nih ini? Kalau misalkan membahas tadi bagaimana cara merekrutnya mah mungkin kita pakai sistem open recruitment ya. Jadi itu tindak lanjut dari Hima Go to School. Kan di Hima Go to School kita membahas tentang perkuliahan. Nah, beberapa bulan setelah Hima Go to School biasanya kita langsung mengadakan kegiatan open recruitment gitu. Tapi kalau misalkan buat mekanismenya mah sama saja kayak kan di perkuliahan mekanismenya wawancara dulu, pendaftaran melewati JIPOM yang kayak gitu sama gitu. Dari tahun ke tahun biasanya seperti itu. Oke, ini kalau dari awal tadi pembahasan kan Bisma, Teica, Tegina, kayaknya program Expo itu jadi program inti ya Kang. Saya program intinya Hima kan. Nah, ada nggak program kegiatan-kegiatan lainnya? Karena kan mau tidak mau nih mahasiswa ini kata masyarakat ini akademik banget kan gitu ya. Oh ini akademik banget karena di dalamnya mahasiswa unggul nih gitu. Nah, sebagai mandataris 2021 Taica, apa yang akan membuat rensa atau rencana kegiatan apa saja yang mau dipersiapkan untuk 1 tahun ke depan? Oke, mungkin lanjut dulu ke bahasan dari open recruitment dulu ya. Nah, untuk open recruitment itu sendiri mungkin memang sama ya caranya. Nah, mungkin di kepengurusan saya sendiri itu mau ada teknisnya, itu mau ada yang
ditambahkan mungkin sedikit. Nah, berbicara tentang open recruitment kan biasanya wawancara nih, anggotanya tuh lebih mau diarahkan ke bidang mana. Soalnya ada beberapa bidang kan di himpunan mahasiswa. Yang pertama itu ada bidang internal, eksternal, dan juga medpro. Nah, mungkin nanti open recruitment-nya itu akan lebih spesifik lagi, lebih ke mengenalkan kehimaannya bagaimana, lalu akan ada materi kepemimpinan dan juga keorganisasian, sehingga mereka tuh merasa bahwa nih saya sudah melakukan open recruitment, sudah melakukan serangkaian kegiatan tersebut, dan lalu nanti kita masukkan nih ke bidang mana. Jadi sebelum kita memasukkan ke bidang mana, kita harus memupuk mereka dulu nih tentang kehimaannya. Di capacity building dulu ya, di capacity building, keorganisasian lainnya, tapi secara individu atau secara lembaga? Secara lembaga. Jadi kalau bisa mah dalam satu hari full misalkan langsung aja kita kasih ke materi-materi tersebut gitu. Jadi mereka tahu open recruitment bisa jadi kan open recruitment itu diganti misalkan namanya jadi apa, misalkan harus kalau misalkan di himpunan kampus itu kan suka ada makrab atau disebutnya itu. Nah, bisa kita kegiatan himpunan sehingga mereka tuh merasa bahwa saya sudah direkrut nih oleh Hima seperti itu. Jadi punya tanggung jawab bahwa ketika lu diajak sama gue di dalam sebuah wadah, ya kita jadi tanggung jawab besar. Itu. Lalu mungkin luar biasa ini Hima ini atau ini berangkat dari pola pikir kawan